Ini adalah website yang teman-teman bisa buat setelah menonton video kali ini. Karena di sini kita akan ngebahas gimana caranya bikin website dengan menggunakan WordPress tanpa coding sama sekali. Oke, langkah pertama ketika teman-teman pengen bikin website, yang perlu teman-teman lakukan adalah menyiapkan domain dan hosting. Biar lebih gampang, kita langsung masuk aja ke salah satu penyedia layanannya, yaitu Hostinger. Oke, teman-teman, di sini adalah tampilan dari hostinger.com. Ini versi Indonesianya, jadi ada slash ID-nya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau dia punya paket hosting gitu ya. Untuk harganya itu di sekitar 25.000 per bulan. Tapi kita langsung scroll aja ke bawah. Di sini ada paket ya, single premium business called startup. Kalau menurut gue teman-teman kalau pengen baru bikin ya untuk websitenya itu pilih paket premium aja. Kenapa? Karena di sini kita bisa dapat satu domain gratis gitu, paket. Nah, jadi kita pilih aja ini 29.000, pilih paket. Kita pilih yang 29.000 itu secara default dia tulisnya adalah 48 bulan. Cuma karena kita pengen untuk pemula gitu ya, untuk teman-teman di sini baru pengen nyoba, mending jangan ambil 1 bulan. Kenapa? Karena kita nggak dapat paketnya dan jadinya jauh lebih mahal. Mending kita ambil yang di 12 bulan. Jadi kalau di 12 bulan harganya itu jadi 40 ribuan per bulan. Nah, di sini kan kalau harga aslinya 1,3 juta jadi 478. Tapi tenang aja, gua punya kode khusus ini untuk teman-teman supaya bisa dapat diskon 10% lagi dari 478 jadi 430 gitu. Ada potongan 47.000. Sangat lumayan kan. Oke, jadi jangan lupa kalau teman-teman pengen check out langsung masukin ini kodenya Ihsan Santoso dan juga datang dari link yang ada di deskripsi ya. Habis itu kita klik lanjutkan. Apa ini selanjutnya kita tinggal pilih mau daftar atau pakai email yang udah ada, karena kita ini akunnya harusnya akun baru gitu ya, supaya bisa dapat promo. Itu teman-teman daftar aja, cuma karena gue udah punya akunnya, gue masuk gitu. Masuknya bisa pakai lewat Google gitu-gitu atau pakai email. Ini ketika teman-teman udah selesai ini ya, login tadi atau bikin akun baru, jadi lihat di sini ada penagihannya, detailnya gitu, teman-teman perlu masukin kalau baru akunnya. Terus ini ada detail pemesanannya, checkout page-nya gitu lah ya, seperti apa detailnya. Terus ini udah ada diskonnya, Ihsan Santoso 10%, terus lanjutkan, terus tinggal masuk ke dalam pembayaran. Nah, pembayarannya itu ada macam-macam, ada yang pakai kartu, PayPal, BCA, bla bla bla, dan juga Kris gitu. Saja kalau teman-teman di sini ada pengguna Kris gitu ya, untuk konfirmasinya bisa sampai 24 jam gitu. Kalau teman-teman mau yang cepat bisa pakai kartu atau PayPal. Mungkin kalau untuk kartu kayak kredit ataupun PayPal gitu itu nggak aman, teman-teman bisa pakai yang ini gitu, tergantung. Jadi misalkan teman-teman udah selesai dalam akun pembayaran, teman-teman sebenarnya bisa langsung masuk ke dalam hostingernya itu sendiri. Kita masuk aja ke hostingernya lagi, terus kita login lagi. Dan ketika teman-teman udah selesai melakukan register dan juga melakukan payment, teman-teman akan masuk ke dalam sini ya. Ini adalah dashboard dari Hostinger. Teman-teman juga bisa masuk lewat ini, hpanelhostinger.com. Nanti yang ada di layar ya, hpanelhostinger.com, atau lewat link yang ada di bawah juga akan ada. Nah, kalau teman-teman di sini udah beli yang paket setahun, teman-teman akan bisa masukin ini nih, klaim nama domain teman-teman. Nah, domain ini tinggal diklik aja, teman-teman bisa masukin. Misalkan nama website gue kan ihsansantoso.com, cuma kan ihsansantoso.com udah dipakai, berarti cari aja yang contohnya IO, itu belum dipakai dan gue bisa klaim. Cuma nggak mau gue klaim sekarang karena gue sebenarnya website-nya udah punya ya, ihsansantoso.com gitu. Teman-teman udah nentuin nama domainnya, selanjutnya kita install halaman website kita. Install halaman website kita itu gampang banget sekarang di Hostinger, tinggal pilih website, terus website list. Di sini teman-teman tinggal add website. Nah, di sini ada berbagai macam CMS ataupun sistem gitu ya yang disediakan oleh Hostinger. Ada ya dari WordPress, ada Hostingernya sendiri, ada Hostinger Horizon, ini baru nih, terus juga yang kosongan gitu. Kali ini kita akan ngebahas gimana caranya pakai WordPress ya, karena ya paling common dan banyak dipakai banyak orang gitu. Jadi sesuai dengan judulnya juga anyway. Jadi kita pilih WordPress. Teman-teman udah pilih WordPress, ini tinggal isi aja form-formnya. Misalkan ini halamannya apa, emailnya apa, gitu-gitu ya. Ini mungkin gue skip di sini supaya nggak kelihatan. Oke, terus juga next. Nah, di sini teman-teman bisa milih tema gitu ya. Temanya itu mau sekarang mau nanti itu bisa. Cuman kalau menurut gue di sini kita nanti aja. Ini kita pilih yang default aja dulu ya. Terus klik next. Terus ini ada plugin yang udah direkomendasikan ya. Ini bisa ya, kalau mau nggak usah mikir dulu, kita pakai yang itu aja ya. Nah, kalau teman-teman di sini punya website, tadi kan udah punya domainnya ya. Misalkan tadi ihsansantoso.com
.io gitu ya, itu tinggal masukin aja domainnya. Ini punya gue website isansantoso.com, cuma untuk contoh kali ini gue tidak akan memasukkan websitenya. Kita bisa pakai temporary domain, enaknya di Hostinger itu, jadi kita bisa bikin kayak temporary gitu. Nanti judulnya agak panjang, tapi setidaknya teman-teman jadi ngerti proses gimana cara kita install WordPress di Hostinger. Sekarang kita tinggal tunggu aja, di sini udah 77% sampai 100% ya. Yang tadi gue bilang, kalau judulnya itu sangat panjang ya, jadi kayak karena ini kan temporary website, teman-teman misalkan belum punya website, mau nyoba-nyoba dulu, itu bisa. Kita pakai yang namanya temporary website. Di sini contohnya Medium Purple Store 17 ya. Ya orang males banget kalau ada teman-teman, website itu apa? Website gue udah Medium Purple Store gitu kan. Itu fungsinya domain untuk mempersingkat namanya ini supaya lebih gampang diakses kayak gitu. Cuma di sini kita nggak ngebahas tentang bikin websitenya SEO dan lain-lain. Cuma kita lebih fokus ke dasarnya, yaitu gimana cara kita bikin tampilan website kita tuh jadi oke gitu. Karena kalau kita lihat di sini tuh tampilnya sangat basic ya teman-teman gitu. Nextnya kita buat gimana tampilannya tuh bagus. Ini kita nggak bahas panjang banget ya secara detail, secara customisasi. Cuma lebih gimana cara kita menggunakan template ataupun tema yang sudah ada terus udah jadi gitu. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas gimana cara customisasi di tahun 2025. Kalau di video-video gue yang lama mungkin udah ada banyak perubahan gitu ya. Jadi makanya kita bikin video update. Pertama ketika kita pengen pakai tema gitu ya yang udah ada dan juga pakai desain yang udah ada, itu kita harus bikin yang namanya tema. Nah, di tema ini kan kita masih pakai yang bawaan ya, 2025. Di sini kita bisa add new tema. Nah, di sini ada banyak teman-teman. Ada, kalau selama ini gue selalu memberikan ini ya, saran pakai Astra. Terus tapi yang sebenarnya bagus juga ada Hello Elementor. Kalau di Hello Elementor itu dia tema milik Elementor sendiri. Terus kalau untuk teman-teman mau yang lebih cepat loading speeds-nya, itu bisa pilih Cadence. Nah, di video kali ini kita akan balik lagi dengan menggunakan Astra ya teman-teman. Cuma bedanya di Astra sekarang mereka sudah tidak ketergantungan dengan Elementor. Itu nanti gue jelasin ya. Nah teman-teman, kita sudah install yang namanya tema dari si Astra. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita pakai yang namanya starter template. Nah, starter template ini itu ngebantu kita install template ataupun tema-tema yang udah disediain dari si Astranya. Ini kita tunggu sampai activating. Kita tunggu dulu sampai mereka loading gitu ya. Di sini akan ada pilihan-pilihan supaya kita tuh bisa tinggal install aja template yang udah ada gitu. Nah, di sini ada pilihannya udah banyak banget ya teman-teman. Di sini ada yang gratis, ada yang premium. Kalau yang tulisan premium ini berarti premium alias bayar. Kita nggak perlu. Kita cukup pilih salah satu gitu ya yang kita pengen pakai. Nah, dalam menentukan template ataupun tema yang kita ingin gunakan gitu, itu tergantung dari bisnis teman-teman. Misalkan teman-teman di sini bisnisnya itu lebih jasa. Nah, ini kan lokal bisnis. Kayaknya kita coba dulu aja di sini, yang ambil yang ini. Ini udah ada tema dan template-nya gitu. Sebelum kita install gitu template-nya, kita bisa adjust dikit-dikit, tipis-tipis. Ini kan dari biru sama hitam ya, kayak warnanya nih gue share dulu. Kita ubah misalnya ungu supaya sama kayak warnanya Hostinger. Nah, ini cakep banget warnanya. Terus kita bisa juga ganti logonya dan juga yang namanya ganti fontnya. Popin Workshops ini bagus sih. Workshops Inter ini lebih bagus bawaannya. Terus kita klik. Nah, di sini kita ada fiturnya. Kita mau kayak gimana? Tambahin apa aja gitu ya. Kalau menurut gue di sini kita nanti aja lah, nggak usah terlalu overthinking. Terus ini oke, I understand, go. Terus klik submit and build my website. Di sini kita tinggal tunggu aja supaya websitenya itu dibangun. Dan sekarang kita sudah berhasil untuk pasang template-nya. Nah, kita bisa langsung aja lihat visit website kita, bisa klik di sini. Nah, langsung masuk ya. Ini si Medium Purple Store sesuai dengan namanya ya. Kita pakai warna ungu gitu ya untuk di websitenya. Teman-teman, kita udah punya website yang tampilannya sudah sesuai dengan template. Pertanyaan selanjutnya gimana sih kalau kita mau menyesuaikan dengan website yang kita inginkan? Nah, jawabannya adalah kita bisa masuk langsung yang namanya ke edit page. Edit page ini kita bisa mengganti konten-kontennya. Misalkan the most relevant plumbing service diganti jadi jasa perbaikan. Misalkan plafon gitu ya, contohnya aja kayak gitu. Ini kita bisa ganti langsung di sini gitu. Nah, kalau teman-teman pernah nonton video gue sebelumnya gitu ya, itu mungkin kita fokus dengan page builder atau sebuah alat untuk bikin halaman website tanpa coding, itu dengan yang namanya Elementor. Elementor yang salah satu yang paling populer. Cuma karena si Astra sendiri punya website builder sekarang, itu namanya Spectra. Secara layout kurang lebih sama, cuma kita bisa edit-edit juga, misalkan info box-nya tadi ya.
kontennya seperti apa di sini, ini bisa kita adjust gitu, desainnya, stylenya, advance dan lainnya itu bisa. Kurang lebih sebenarnya sama, itu tergantung dari masing-masing tema. Biasanya sih sekarang ini masing-masing tema yang besar gitu, misalnya Astra itu punya web buildernya sendiri gitu. Sedangkan kalau si Elementor, karena dia itu adalah salah satu web builder paling besar gitu ya, dia punya tema sendiri sekarang gitu. Jadi mungkin kita akan bahas di video selanjutnya pakai Spectra, pakai Elementor gitu ya untuk bikin website dan menyesuaikan tampilannya. Nah, sekarang teman-teman udah bisa nih install WordPress di domain dan hosting teman-teman. Walaupun memang sekarang kita fokusnya lebih ke installnya aja ya. Untuk adjust kontennya itu perlu di video lainnya, biar ini gue pengen bikin video yang pendek aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung komen di dalam komentar, nanti gue usahain jawab entah lewat komen atau lewat video lainnya gitu. Dan jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya nanti yang kita bahas lebih detail ya. Bye.